Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Pada sehat semua kan? Kali ini gue akan ceritain film yang keren banget. Keren karena film ini dibuat berdasar insiden nyata yang terjadi tahun 2018 lalu. Film ini menceritakan insiden yang dialami oleh salah satu pesawat milik maskapai penerbangan Sichuan Airlines dengan nomor penerbangan 3U8633 yang menjadi salah satu insiden ajaib dunia penerbangan. Beberapa kejadian ajaib dipertontonkan di film ini, tentu berdasar kejadian nyata, yang akhirnya mengantarkan pesawat ini landing dengan selamat setelah mengalami kejadian-kejadian mengerikan selama penerbangan, tepatnya di puncak pegunungan Himalaya. Kalau kalian udah siap, langsung aja deh kita mulai. Film yang dirilis tahun 2019 ini berjudul The Captain. Scenes diawali ketika Kapten Liu yang bersiap untuk sebuah penerbangan dari Chongqing ke Lhasa pukul 3 pagi. Diperlihatkan sang kapten berpamitan pada anak gadisnya yang sedang tertidur. Tepat di hari itu juga, anak gadisnya ini berulang tahun. Sang kapten berjanji akan ikut merayakan ulang tahun sang anak ketika pulang nanti. Nampak juga pramugari yang juga tengah bersiap melaksanakan tugas penerbangan. Kapten tiba di kantor Sichuan Airlines pukul 4.30 pagi. Tidak hanya sendirian tentunya. Dalam penerbangan kali ini dia ditemani oleh dua rekan kerjanya, yaitu dua pilot termasuk dirinya, dan seorang lagi yaitu kopilot. Kapten menerbangkan pesawat dari Chongqing ke Lhasa dan sebaliknya saat kembali dikendalikan oleh pilot yang lain, pilot muda. Sebelum keberangkatan, seluruh kru pesawat mengadakan briefing bersama lebih dulu nih, khususnya membahas rute penerbangan yang akan dilalui dan segala yang dibutuhkan. Di sana nampak para pramugari yang sedang mengecek kuku, menyamakan waktu pada jam yang digunakan. Scene berganti di pusat meteorologi penerbangan mendeteksi adanya pergerakan awan yang tidak biasa nih, alias sangat kuat yang datang dari arah Tibet Tenggara. Awan ini terus membesar. Tentu awan badai ini akan berpengaruh pada penerbangan hari ini, khususnya yang melewati pegunungan Himalaya. Sehingga fokus pengamatan kontrol akan dipusatkan pada pesawat yang melewati rute itu. Tentu pesawat milik kapten. Di scene berikutnya nampak kru pesawat sedang sarapan bersama. Sementara itu kondisi di Bandara Tianjin Utara sudah padat penumpang. Nampak persiapan penumpang memasuki pesawat melalui proses boarding. Pukul 5:05 pagi, pilot dan semua pramugari menuju pesawat. Setelah sampai di pesawat, pramugari mengecek ruangan pesawat, bagasi penumpang, makanan penumpang, sampai dengan lampu darurat. Tentu mereka memastikan kondisi pesawat siap. Ditambah lagi dengan mengecek kondisi siap terbang dengan mengisi bahan bakar terlebih dahulu. Di dalam pilot dan co-pilot mengecek kesiapan mesin, radar cuaca, dan roda pendaratan, serta sebagainya tentunya. Co-pilot keluar dan mengecek kesiapan pesawat dari luar, sedangkan para penumpang mulai memasuki pesawat yang disambut hangat oleh pramugari. Nampak nih koper penumpang sedang dipindahkan ke dalam bagasi penumpang. Pesawat ini dinaiki oleh 119 penumpang dan 9 kru pesawat. Nampak pramugari menutup pintu pesawat dan mulai menjelaskan prosedur keamanan dalam pesawat serta segala sesuatu yang dibutuhkan kepada para penumpang. Pilot meminta landasan kepada Biro Kontrol Lalu Lintas Udara. Dari ruang kontrol pun mengkonfirmasi bahwa pesawat yang dinaiki sang kapten siap untuk mundur ke landasan pacu. Pada pukul 6.18 pagi, kopilot mulai menyalakan mesin dan pesawat memasuki landasan pacu. Selanjutnya pukul 6.26 pagi, tuas pesawat mulai didorong oleh pilot dan pesawat mulai melaju lepas landas. Semuanya nampak lancar nih sejauh ini, tidak ada kendala ya. Alhamdulillah. Nampak dari atas diperlihatkan matahari mulai terbit dan kehangatan udara pagi mulai menyeruak menyapa para penumpang pesawat tersebut. Biro Kontrol Perjalanan Udara selalu memantau perkembangan terbaru penerbangan pesawat-pesawat yang lepas landas. Setelah itu komunikasi dialihkan ke menara penerbangan Chengdu. Di ketinggian 7.200 meter,
dengan kecepatan 859 km per jam, pesawat diminta naik ke ketinggian 9.200 meter. Di ketinggian ini pesawat mengalami turbulensi, pilot pun menonaktifkan autopilot dan mengemudikan pesawat secara manual. Pilot melaporkan ke menara pesawat Chengdu bahwa mereka mengalami turbulensi yang sangat parah dan meminta izin untuk naik ke ketinggian yang lebih nih. Menara kontrol Chengdu pun menginstruksikan untuk naik ke ketinggian 9.800 meter. Turbulensi ternyata tidak berlangsung lama dan pesawat kembali terbang dengan mulus. Melihat hal ini, pilot kembali mengaktifkan autopilotnya. Sementara itu di pusat meteorologi penerbangan mendeteksi badai awan yang sangat besar mulai terbentuk nih. Scene selanjutnya nampak para pramugari melayani penumpang. Di sana nampak salah satu penumpang berulah dengan permintaan yang macam-macam saat memesan makanan. Memang ada-ada aja penumpang seperti ini ya. Pada pukul 7:02, pesawat di ketinggian 9.800 meter dengan kecepatan 835 km per jam tepat di atas pegunungan bersalju dataran tinggi Tibet. Di dalam ruang kendali pesawat, nampak kopilot mulai mengajak kapten ngobrol. Kepada kopilot ini, kapten bercerita bahwa dulunya dia adalah seorang pilot militer angkatan udara dengan menerbangkan pesawat bomber. By the way, sang kapten sudah 100 kali lebih nih menerbangkan pesawat khusus untuk melewati rute ini. Pada pukul 7:07, pesawat yang melaju dengan kecepatan 840 km per jam di atas 9.800 meter, tiba-tiba kaca depan pesawat mengalami keretakan. Padahal nggak ada tuh benda-benda yang kontak dengan kaca atau turbulensi yang membuatnya sampai retak. Pilot menghubungi menara kontrol dan diinstruksikan untuk kembali ke bandara Chengdu. Namun tidak lama dari kejadian itu, kaca yang retak tadi pun akhirnya pecah, yang menyebabkan kabin kehilangan tekanan dan kopilot terlempar keluar dari pesawat. Namun beruntung masih tertahan tentunya karena sabuk pengaman yang digunakan dan juga dipegangin sama sang kapten. Kejadian ini tentu ngeri banget ya. Coba kalau kita bayangin ini kejadian sama kita, pasti ngeri banget, tegang deh. Para kru menyadari ada yang tidak beres pada pesawat dan pilot kedua mulai menghubungi kabin. Namun tentu tidak ada respon karena sedang kacau di kabin. Guncangan mulai terasa dan ini membuat para penumpang panik. Di kejadian ini, kesaktian kapten dipertontonkan. Tanpa instruksi, dia menurunkan ketinggian pesawat agar tekanan yang dialami pesawat pun ikut turun. Saat pintu kabin terbuka, pilot kedua hampir aja tersedot ke dalam kabin. Dan nampak kekacauan penumpang serta pramugari di badan pesawat. Di sisi lain, ruang kontrol biro penerbangan terus berusaha menghubungi pesawat yang dikemudikan kapten. Namun nggak ada respon dari pesawat tentunya. Ya sudah pastilah ya, karena memang mereka nggak ada kesempatan buat ngangkat panggilan radio. Sedang sangat kacau. Pesawat menukik tajam dengan kecepatan 850 km per jam dan turun 3000 meter per menit. Karena terus menukik, pesawat ini hampir aja menumbuk pegunungan. Sampai tiba saatnya sang kapten unjuk gigi dan membuat pesawat ini naik kembali. Naiknya pesawat membuat kopilot masuk lagi nih ke dalam pesawat. Selamat ya, alhamdulillah. Pilot kedua berusaha masuk ke dalam kabin dengan susah payah, dibantu oleh pramugari dan penumpang. Setelah berhasil masuk, pilot ini memberikan kopilot dan kapten alat bantu pernapasan. Angkatan udara turun tangan dari kejadian ini dan coba menghubungi pesawat kapten. Namun lagi-lagi tidak ada respon. Prosedur pendaratan darurat pun disiapkan. Pesawat tempur yang sedang latihan diperintahkan untuk mendarat lebih dahulu dan semua jadwal penerbangan pesawat komersil ditunda penerbangannya agar tidak mengganggu lalu lintas udara untuk sementara waktu. Pesawat yang juga mengudara di sekitar jalur penerbangan pesawat sang kapten diminta untuk menghubungi sang kapten. Hasilnya 0 besar, tidak ada jawaban. Kabar tentang insiden ini langsung menyebar nih secara cepat di seluruh dunia melalui dunia maya tentunya. Di ketinggian 7.204 meter, pesawat mulai berputar-putar. Ini nampaknya adalah teknik mengurangi kecepatan ya.
karena kehilangan keseimbangan tentunya. Namun di depan terlihat gumpalan badai berwarna hitam dengan petir yang menyambar-nyambar. Lagi-lagi kesaktian pilot diperlihatkan nih, karena posisi pesawat lebih dekat ke Chengdu, maka kapten memutuskan untuk mendarat darurat di Chengdu. Nampak pesawat terus berputar-putar lagi untuk menemukan jalan keluar dari badai hitam. Lagi kacau-kacaunya, ada seorang penumpang nih yang memprovokasi penumpang lainnya sehingga membuat keadaan semakin panik. Namun beruntungnya kru pesawat berhasil menenangkan kepanikan penumpang tersebut. Nampak di tengah badai, sang kapten teringat akan anaknya dan kembali dia mengingat kata-katanya sendiri yang akan pulang untuk merayakan hari ulang tahun putrinya itu. Scene selanjutnya, pesawat memasuki badai dan keajaiban kembali terjadi. Badai nampak membelah yang seakan memberikan jalan bagi pesawat untuk lewat. Meski demikian, hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan pesawat dan seisi penumpang yang tengah ditelan badai dan juga turbulensi yang sangat hebat. Pesawat sangat epik ketika melewati hujan es di angkasa yang tentu kejadian ini menaikkan turbulensi. Radar pesawat pun menghilang dan membuat kecemasan seisi di ruang kontrol penerbangan. Kebanyakan dari mereka pun nampak pasrah. Namun lagi-lagi keajaiban terjadi. Kapten tanpa kompromi tancap gas menembus badai. Radar pesawat muncul kembali di ruang kontrol penerbangan di bandara. Namun ujian belum selesai loh. Di depan pesawat nampak puncak Gunung Himalaya yang menghalangi jalannya pesawat. Dengan sigap sang kapten menarik tuas, menaikkan ketinggian dan berhasil menghindari puncak Himalaya dengan cemerlang, melewati para pendaki. Keren! Saat akan mendarat darurat di Bandara Chengdu, kecepatan pesawat tidak bisa dikurangi nih ternyata karena kelebihan beban bahan bakar. Nampak semua bersiap di bandara. Para medik, pemadam kebakaran, dan wartawan sudah menunggu kedatangan pesawat dengan sangat cemas. Lagi-lagi kecepatan di atas normal saat pendaratan membuat kapten menarik tuas dan pendaratan dilakukan dengan kecepatan pesawat 287 km per jam. Sialnya, katup pembalik tidak berfungsi, sehingga laju pesawat pun tidak berkurang. Hal ini menyebabkan roda pesawat bagian belakang pecah dan keluar percikan api karena gesekan yang hebat dengan landasan. Tidak terduga katup pembalik berfungsi kembali, hingga kecepatan pesawat dapat berkurang dan pesawat berhasil berhenti dengan selamat. Kejadian ini membuat para penumpang lega dan nyaris tidak percaya mereka masih bisa selamat. Keriuhan di pusat kontrol penerbangan, semua orang nampak bergembira atas landingnya pesawat 8633 dapat mendarat dengan selamat. Scene selanjutnya, kapten nampak mengucapkan permintaan maaf mewakili kru yang ada karena tidak berhasil mengantarkan penumpangnya ke tujuan, yaitu Lhasa. Dan tentu berterima kasih sudah terbang bersama pesawat Sichuan Airlines 8633. Para penumpang mengapresiasi sang kapten. Kejadian ini sangat haru ya, dan bikin bulu kuduk merinding. Semua penumpang dan kru turun serta nampak kapten berterima kasih kepada rekan-rekannya karena sudah bekerja sama dengan sangat baik. Tak disangka ketika kapten dan krunya keluar, para penumpang menyambutnya dan mengucapkan terima kasih. Dan akhirnya badai berlalu, sang kapten pulang ke rumah dan mendapat pelukan hangat dari sang istri dan juga anak tercinta yang sedang merayakan ulang tahun. Akhirnya mereka dapat merayakan hari ulang tahun bersama tentunya.
Scene selanjutnya nampak 1 tahun kemudian di mana kapten bersama para kru merayakan ulang tahun kesempatan hidup mereka yang kedua, bertepatan dengan hari ulang tahun putri sang kapten. Film ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menyerah pada keadaan dan terus bangkit meski keadaan nampak sulit ya. Dalam film ini juga nampak rasa percaya diri harus dibangun antar sesama terutama saat-saat sulit dan saling menguatkan serta kerjasama dengan tulus. Tidak peduli apakah akan ada imbalan ataupun tidak. Sekian pembahasan dari gua, semoga kalian suka. Mohon maaf lahir batin dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.